Jadi ranginang teh made in Indonesia. Merekna Cina, Ya. gambarna bule. Jerona ranginang. Nah di ditu aya Akulturasi Akulturasi budaya teh aya di dieu Kang. Nya made in Indonesia. Made in Indonesia. Merekna Cina. Merek Cina. Fotona bule. Jerona ranginang. Ari di orang bule aya teu kotak Ranginang di jerona konghuan merekna Konghucu. Tuhan, maafkan aku mengeluh lagi atas apa yang telah terjadi. Tak bisa ku terima. Tuhan, apakah kan terus seperti ini? Apakah bisa berujung indah atau berujung tragis? Sampai jam seberapa? Apakah engkau membenciku atau sekedar memujiku? Seberapa kuat aku hadapi, aku tak tahan lagi. Tuhan, maafkan aku mengeluh lagi. Semoga ku bisa lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk si Mata Kaca. Sekedar info, si Mata Kaca udah punya 2 album ya? Satu. Album kedua masih progres. Berarti Baru ready 6 lagi. Rilis semua Spotify full album itu? Ya. Oke. Apa nama, berarti si Mata Kaca nama panggungnya. Oke, tepuk tangan buat si Mata Kaca sekali lagi. Oke, dari tadi kalau saya sedikit nge-review dikit tadi obrolan para pembicara kali ini, Kang Alfas Toki Maher kurang lebih satu roman sama madhab dengan beda cara humpul ngomong ke nana. Jadi lebih ke pola relasi antara budaya dan kemudian ada yang kebaruan datang, baik itu ekonomi atau politik atau modernitas, relasi di antara kedua itu tidak akulturasi, tidak combine.
seimbang. amprok, tapi ada dominasi, ada hegemoni, ada timpang gitu ya, ada superior, ada inferior. Begitu juga kritik buat yang di budaya juga, kalau mentalitasnya inferior juga tetap tidak akan bisa mengigelan zaman akhirnya gitu. Ya. Kalau review pendapat dari saya. Oke, sekarang di sesi kedua di makalah kali ini bisa langsung buka sesi tanya jawab. Mairan biasa. Mayoran, terus tanya jawab, terserah beberapa orang, tinggal angkat tangan. Non bahasa di Zoom deh, raise hand. Tinggal raise hand. Ada yang bertanya atau mau berpendapat atau apapun, dipersilakan. Kang Asep Lukman tuh nabe dongkap, pilih ayo ditaroskeun. Pak Abu atau Bang Hasan ataupun semuanya, Kang Abah Jainal, barangkali yang mau ditambahkan. Atau di antara tiga pembicara ada yang mau diutarakan lagi nggak? Kang Aom, Kang Alfas, mangga. Orang tadi nyimak Kang Aomnya. Salah saya jina bahwa orang mah sebetulnya di bid'ah teh dina agama wae, dina budaya ge aya. Kan ajaran Siliwangi di biasanya sili asah, sili asih, sili asuh. Ditambahan ku Kang Aom dia sili asaan. Kopat. Jadi sili asaan. Gitu. Ngan ku sabab aya Ibu Dewan, kan Ibu Dewan. Kudu kaasaan Ibu Dewan duit rahayat aspirasi di mana aspirasi kayak gini. Terus kemudian apa namanya? Orang nambah cerita tadi bahwa soal kata rente ya ranginang teh simbol rakyat. Sebenarnya mah ngentep garing gitu si rakyat teh mudah bubuk. Tapi kita juga belajar dari Ranginang. Sebubuk apapun Ranginang masih bisa dinikmati. Quote of the day. Quote of the day. Kita belajar dari Ranginang. Lain quote of the day, quote of the damn. Sebubuk apapun Ranginang masih bisa dinikmati. Gitu. Ya, wilujeng we rakyat masih ada bararubuh. We rakyat jika sadarinya mah bubuk talag lah. Pokoknya mah dirampok unggal poe ku nagara. Tarik. Ku pajak, PPN, ku PPH, ku jalan tol. Itu giliran merek mesin jahit hiji negara teh ngabantos. Anjing teh kitu bahasa teh kitu. Artinya bahwa ya ngapain jadi ngomong deui urang sebenarnya awal tadi kan pohon deui lah. Pokoknya bahwa si kakaren Ranginang secara budaya dan tadi ayo paling substansi lah bahwa lebaran orang sebagai lebaran sebagai madrasah maka kita adalah alumni puasa. Lalu kemudian hubungan relasi puasa dengan sosial. Bahwa terlalu lama agama kemudian dicaplok oleh pemilik modal, ruang-ruang syariat kemudian tidak lagi menjadi apa namanya? Ya belah dia mah di ruang ieu mah rakyat memang gempita gitu dengan budaya nu tadinya. Nyiapkeun baju, nyiapkeun dahareun, nyiapkeun naon segala macam. Belah dia kan lebaranna tiap poe. Kan urang mah tahun kali lebaranna teh ki. Si budaya rahayat masa tahun sakali. Budaya nagara mah anu paling gede lebaran teh anggaran murni dan perubahan, lebaran si goblok boga poe. Gitu. Si budaya teh beda jeung budaya rahayat. Gitu lebaran terus ya teman. Gitu. Nah, makanya kalau Seueur kakarena ge. Loba kakarena ge, kirmir, boronyong, kakaren negara mah lebih loba sih kakarena teh. Kemudian jalan lingkungan teh jaling, boronjong gitu ya. Ranginang we bubuk-bubuk lah rakyat mah. Ranginang teh si bubuk-bubuk teh tadi, si Ranginang teh. Kemudian si itu memang begitulah kira-kira. Dan aing ngomong deui naon, aing mau ngomong deui teh kan hayang we nyabet gitu obrolan teh. Bang Hasan bisa komentarnya. Ibu Dewan ngomong aya, aspirasi Bu ieu mangan tingali we Bu. Sound system kurang Bu gitu. Padahal sistem yang baik adalah sound system. Tinggal we ku Bu Dewan ieu Ibu sound system saya aya kamera eueuh sok coba. Di aspirasi rahayat kata Ya. Bu Dewan. Jadi kalau pakai bahasa rakyatnya sebenarnya rakyat belum wajib puasa, Bu. Karena puasa itu setelah zakat. Kudu muzaki heula kerek puasa. Aing mau poe puasa aja. Terus padahal nunggu. Oke. Enggak ada yang mau
tanyakan atau mau diungkapkan, mangga boleh atau itu kamarahan aktivis teh biasanya pada kritis atau di UGD deh kritis teh di ICU. Bang Hasan, mangga Bang Hasan. Bang, komentar bang. Bang, ke depan Bang. Maik. Mic-nya pendek kabelnya. Di, Gimana? Punten. Cek. Mangga Bang. supaya hangat bang. Ya, terima kasih. Jadi agak apa namanya? Kang Alpas ini kan memprovokasi nih barusan soal rengginang. Jadi akhirnya begini, Pak Alpas dan teman-teman, kita kan harus cari dasar apa namanya rengginang ini harus menjadi apa logis gitu. Karena ini sudah jadi tradisi, khususnya di Jawa Barat lah di Sunda. Seperti halnya begini, jika kita kaitkan dengan puasa. Puasa itu kan jelas ada dasarnya, bagian dari rukun Islam. Dan itu jadi sendi dasarnya itu adalah hadis misalnya kan gitu, atau Quran. Kemudian kita urut lagi Al-Quran, jelas. Nah, kita kemudian harus cari dasar sehingga rengginang ini apa namanya juga menjadi rukun ya, rukun, tapi rukunnya adalah rukun lebaran. Hanya itu yang bisa kita benarkan karena dia sudah jadi tradisi gitu. Rukun lebaran ini kan merayakan lebaran ya pengertiannya gitu. Tapi juga jangan dimaknai ini sebagai suatu tafsir, nanti malah jadi masalah lagi. Rukun lebaran, kalau rukun lebaran itu kan sesuatu yang juga tradisi ya gitu. Nggak ada kalau kita cari dasarnya rukun lebaran nggak ada kan gitu. Tetapi karena ini sudah jadi tradisi, bisa kita lihat lebaran itu seakan-akan nggak ada kalau tidak ada baju baru misalnya kan. Dan itu sudah biasa betapa orang kalau berjubel di mall, di pasar-pasar, di mana-mana, bahkan lupa soal puasa yang menahan hawa nafsu itu, emak-emak dan lain-lain pasti ada di H-7, penuh itu mall dan lain-lain, pasar, kalau di Garut di Cawitali, Garut Plaza, di mana-mana penuh berjubel. Jadi kita bisa masukkan bahwa baju baru itu menjadi rukunnya lebaran, syaratnya lebaran gitu. Lebaran ya, hari raya gitu. Padahal kalau kita ngelihat ya tentu tidak seperti itu ya misalnya. Jadi perdebatan juga kan akhirnya juga menyangkut pada soal yang lebih substansi, soal misalnya menggugat, loh kok kita menahan hawa nafsu, di ujung malah hawa nafsu ini tidak bisa tertahankan. Bahkan banyak orang yang kemudian di ujung bulan puasa itu nggak puasa hanya demi berburu baju lebaran ya misalnya gitu. Itu satu. Nah, rengginang ini apa? Ya rengginang bagian juga, seakan-akan nggak lebaran kalau nggak ada rengginang. Juga ada apa namanya, ada tata caranya juga. Kalau kita bicara rengginang, pasti kita bicara kaitannya adalah padanannya adalah kongguan gitu. Jadi kalau ada istilah itu, kalau kongguan itu sudah terjadi malfungsi ya, malpraktek di kita di sini, pasti isinya itu pasti isinya rengginang. Itu yang padanannya ya gitu. Bukan kongguan isinya biskuit gitulah. Kalau di hari raya itu kalau ada kongguan isinya biskuit, itu berarti salah mereka gitu. Nah, jadi sebenarnya mahal kalau saya lihat kalengnya kongguan itu kan, kalengnya rengginang gitu kan, harus membeli dulu biskuit, dikosongkan lalu dimasukkan gitu. Nah, dia sudah menjadi bagian dari sendi di berlebaran ya gitu. Saya nggak tahu hadisnya dari mana kalau misalnya ini kan, tapi kan setidak-tidaknya Nanti saya buatin hadisnya. Hari ini adalah karena ada beberapa teman-teman yang paham itu, apakah ini icuk atau apa, ya ini rengginang ini sudah bukan satu, ini sudah mentradisi ya gitu, satu makanan tradisi di kita, dan tradisinya makanan ini disimpan di kongguan gitulah ya. Tidak ada tempat yang lebih etis buat ini Rengginang selain ini kok. selain di kaleng kongguan gitulah gitu. Dan di ini, nah itu yang saya coba ini. Nah tapi oke lah, terlepas dari soal rengguan yang tadi apa dia bagian dari ini, tapi saya melihat begini kemarin itu
di ujung hari raya itu kan, kita ini kemarin itu ada hikmahnya puasa dan lebaran ya pada tahun kali ini gitu. Karena pada waktu itu ada satu tragedi yang cukup besar, tragedi cukup besar di kita di Indonesia ini termasuk di Garut gitu, yaitu soal minyak goreng kan misalnya. Betapa kemudian masalah minyak goreng ini memaksa Presiden hanya melarang ekspor dan lain-lain demi untuk stabilitas harga maupun ketersediaan kuantitas minyak goreng di tanah air ya, itu yang saya lihat di ujung gitu. Nah itu provokasi Pak Alpas jadi sesuatu yang harus akhirnya juga memaksa berpikir ya soal rengginang ini gitu. Jadi agar pertemuan ini menjadi semacam ada perjanjian dari manggung gitu, harus dicarikan landasannya bahwa rengginang itu apa ininya gitu, sesuatu itu Pak Alpas itu. Kalau rukun pertamanya itu adalah beli baju lebaran. Nah rengginang ini masuk rukun keberapa Pak Alpas di dalam, kalau misalnya kita tetapkan 10 atau 5 Masuk gitu. rukun tetangga itu. Nah rukun tetangga gitu. Ya itu aja, terima kasih Pak Lukman. Pak Lukman ini sok iya gitu. Sok apa pilungguhnya? Api lungguh. Api lungguh. Tiba-tiba ngomong rengginang, maki-maki Jokowi gitu lah. Ya, terima kasih. Oke. Sebenarnya Pak Jenal. Pak Jenal, bere, Kang, siap. Lila ngeriung di dia. Lagi beri. Sebenarnya mah lain kayak ngomong itu behanet. Sok Bapak, Pak. Jadi, Pak. Ayo, Pak. Sekali awang, Pak. Jadi tadi dicarikan sepertinya Raginang ini hanya seorang diri gitu. Padahal mah kaum Raginang ini banyak kawan-kawannya. Teman-temannya banyak. Iya. Kayak Gogodoh, obat Pitato teh gitu kan. Kicimpring. Bukan kicimpring, Ya. lain-lain. Terus itu aya kaitana Raginang itu jeung nu tadi anu disebut beli baju lebaran. Jadi sebenarnya orang yang membeli baju lebaran itu bukan simbol dari konsumerisme. Itu simbol dari betapa tertindasnya dia. Saya yakin orang seperti Bang Hasan, Pak Abu, Pak Asir Lukman, dia nggak beli baju saat lebaran. Jadi jangan dimaki orang beli baju lebaran, itu saking susahnya harus tahun sekali. Kalau Pak Abu kan bisa sebulan 2 kali gitu beli baju. Jadi biarlah rakyat menikmati itu. Pak Abu mah tadi udah bilang seminggu 7 kali beli baju. Iya. Terus kaitannya dengan Raginang ini, kalau dari tadi sangat abstrak sekali sehingga kita ini bingung terus harus ngapain nih setelah kita tahu Raginang dan Kongguan. Padahal di balik itu karena tadi saya bilang bahwa Raginang itu simbol ketertindasan, berarti ini ada hubungannya dengan kedaulatan pangan atau kedaulatan kue, kedaulatan kuliner kali. Perlawanan. Kedaulatan Ranginang. Jadi ini betapa soal makanan saya terhegemoni dan Raginang itu hanya sup gitu ya dari Sekian banyak. hanya sup dari desain besar tentang kuliner. Karena Anjing ya tadi. Ngomong ke Ranginang oke juga aktivis berarudat. gaya ngomong Raginang ya. Jadi bagaimanapun kita menganggap Raginang sebagai makhluk tradisional yang original, tapi faktanya tidak bisa seoriginal itu. Karena Raginang sekarang yang berasal dari ketan ya, bahwa pohon ketan, benih ketan itu tidak original juga. Karena semua ini sudah menjadi produk industri besar. Jadi kita ngomong padi apa ya yang tidak benihnya tidak ditanam oleh para Monsanto. iya oleh Monsanto. Yang itu ujung-ujungnya dia diciptakan desain supaya berpenyakit dan pupuknya dari sana juga gitu. Nah sistem ini kan sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk membunuh Raginang dan kawan-kawannya. Ya. Nah, jadi alangkah baiknya jika kita membuat manifesto Raginang ke depan Ya. supaya kaum Raginang ini bisa beli baju tiap bulan. Kaum Raginang ini tidak kalah oleh Kongguan. Jadi kita sangat sulit dan bukan hanya Raginang, kita dalam segala aspek.
dari buah-buahan, sekarang semua rekayasa genetik. Walaupun kita menanamnya dengan sistem organik misalkan ya. Jadi kalau saya pernah melihat sebuah kampung adat Ciptagelar gitu ya di Sukabumi ya. Ya mereka itu punya benih yang masih orsinil. Bahkan ada 500 jenis benih padi. Mereka ditanam secara apa adanya, tidak dikejar target setahun 3 kali. Nah itu semua jadi bubut bibitnya, asal muasalnya segala keresahan soal Raginang ini. Oke. Gitu. Jadi alangkah baiknya bagaimana dari sini kita membuat manifesto untuk kedaulatan Raginang. Yes. Gitu, Tepat. Oke. Tepat. Dan Harus itulah jadi salah satu asarnya tanda-tandanya kita sudah lebaran kuduna jadinya. Jadi kita tambahin lagi. Sebenarnya ini meren nih Mas Yamanya ketanggapi lagi. Kang Aom kan ngomongin hakikat tadi, esensi, takwa, ya kan? Substansinya tadi pertama non silaturahmi, kedua Bapak aktivis non kedaulatan sebenarnya. Siasat, Manifestasinya takwa itu kita punya kedaulatan. hakikat, siasat. Kurang lebih seperti itu. Kalau masalah ranginang ini rukunnya apa? Karena lebaran, menghadapi lebaran itu ada keharusan kita tasyakur, syukuran. Itu salah satu ekspresi bersyukur kita menghadapi lebaran. Tapi harus berdaulat, harus ada asar, ada tapak-tapak sandis puasa teh kudu ndelengit gitu. Tanda-tanda ketakwaan tidak boleh hilang. Mangga, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya udah bisa ngomong dehnya. Ya, kan aja lah itu. Kecuali sanggeus dahar beuyeuh, ya kan dahar beuyeuh masalah. Can aya. Jadi tadi teh yang dipoto aing dari dia. Teman-teman melekam kayak dipoto Yang dipoto aing dari dia. Terus saya ketinggalin Bu Kang Hasan gitunya. Yang ketinggalin Bu Ibu Dewan gitu yang abah teh aya gitunya. Si majarkeun abah geus eueuh gitu dah. Ini udah disada lah ngomong-ngomongnya. Kieu nalika abah ningali postingan kakaren teh di mah uing ranginang teh. Begitunya. Jadi si Umi Meliripo gitu apa? si Umi teh nyieun ranginang. Di mah teh. Gak ada ranginang belum. Jadi tidak ada ranginang belum. Ini tidak ada ranginang belum. Pohara bisa. Jadi dina uteuk uing teh ti kamari muter teh kakaren euy. Sing kumaha karen Abah? Cuk cenah kakaren teh asal kecapna teh tina kari. Jadi sesa teh Kakarian, jadi kakaren. Jadi kakaren. Benar. Nah, si lain teh puasa teh karinaon atuh. Heeh. Ari hirupan saukur muli lepis mah. Iya benar. Benar, iya. Iya kolot. Nah, iya kalau teh. Geus asa gitu aing. Terus. Si lain teh puasa teh karinaon atuh. Si lain teh salat teh karinaon atuh. Gitu. Jadi sanepi euy mah otak nepikeun kana ranginangna mah euy. Sanepi kana ranginangna mah kakaren. Kakaren. Karinaon atuh. Tah gening gitunya gening ieu mah. Ada judul lagi lain ranginang ngacarita judulnya kakaren. Kakaren otak aya mah sana kakarene heulana gitu. Tah nalika tigana di dieu puntennya ya sararea. Mangga. Di dieu can aya. Salawas abah minta hampura teh urang. Tigana di dieu can aya anu fungsi tamat puasa pangaubat anu uing unggul. Kumaha teh puasa pauan teh? Sok widah wae. Jadi uing Iya mah Muhammadiyah lebih dah. harita Kumaha si Ebit? dipeto ku pangauban disangkan supaya abah puasa pangauban.
Puasa pangoban bari dahar na poe. Hmm. Isuk-isuk nepikeun ka pokona 24 jam teh meunang dahar. Tapi kahakanana kudu anu produksi pangauban. Nya. Lemah cai di dinya. Lemah cai. Jadi acining caina kudu cai pangauban. Acining taneuhna kudu acining taneuh pangauban. Oke. Itu. Nah, alhamdulillah tamat pasal 4 poe ku nasi padang jeung ulin ka Jogja. Orang Padang lagi nggak ngetemu pengauban juga nih teman. Nah, tapi ceuk cenah cukup disebut tamat. Cumpon puasa pangauban heupe lah. Urusan puasa pangauban berat. Sabab naon meunang dahar. Beda jeung puasa biasa. Puasa biasa mah teu meunang dahar, Pak. Beasna kudu di dinya nya. Beas kudu di dinya. Gitu. Ulin ka mana urang teu meunang barang dahar di ditu. Sebab di ditu mah aya cai lain ti dinya. Lain di pangauban. Beda pangauban. Beda pangauban. Berat pisan puasa eta teh. Tah, geus heulana. Ayeuna mah kusab kakaren lebaran judulna. Tah, kakaren lebaran teh dina bulan puasa urang dibiasakeun supaya kahiji hudang subuh. Jangan hari ini ya. Wis, umal poe kami mah hudang lebih ka subuh. Ke subuh molor. Nah, jeung pembiasaan eta teh ulah ngarikeun gitu nya, ulah nyesakeun ngan saukur dina bulan puasa unggul. Anu dimaksud ku kakaren lebaran teh meureunan nepikeun ka ayeuna urang teh kudu nuluykeun kakaren eta teh jadi peradaban anu hade. Jadi lamun kamari aya dongeng tadi cek si Alpas tadi, wah sia bener dina kakaren lebaran berciri karena naon teh aspirasi saya lupa aing jadi aing teh. Tah kebiasaan puasa, nahan diri dan lain sebagainya, silaturahmi, itikaf dan lain sebagainya, kudu nyesa da bikin ka kebiasaan orang sabab poe di ayeuna gitu. Nah, siga kitu. Tepat. Geus kadek-dek aing tiris itu kuat. Nuhun, assalamualaikum Nuhun, Bah. Salam. Sip, Pak. Keren, mantap. Jadi bener ya, Mah. Kak Karian. Iya, ya, Kak. Kata mau dibangun ku Kimah ya. Kan asal teh Indonesia asal sujud, tapak sujud, nah tapak lebarannya naon gitu. Karina naon, lain karidaki lamun tani mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nepangkeun nami abdi Sebastian Edwin, sebatas teman tanpa kepastian. Anjing. Ketua komunitas racing katan. Jadi cita-cita ngadamel suaka marga Asep karena nama Asep itu diindikasi hilang dari peredaran di muka bumi. Asep dunia dong. Asep sedunia pun anaknya tidak dinamai Asep, tapi Charles Cakid. Itu indikasi bahwa nama Asep pun tidak melestarikan atau tidak akan melestarikan nama Asep untuk kedepannya. Sama juga seperti Ranginang. Jadi Ranginang teh rek tepikeun ka iraha cenah ki. Terus nah ada aya modifikasi gitu kan. Sami jeung nami Asep oge pan gitu. Nami putra Ki Asep oge pan teu nami Asep. Sudah Asep dengan sendirinya. Jadi aya budaya anu memang naon namina pami dipertahankan teh manfaat gitu, tapi oke budaya-budaya anu ya mesti disempurnakan. Asal sebenarnya Ranginang, seandainya Ranginang ini kedepannya juga memiliki esensi atau kakaren ini menurut bahjana baik untuk dipertahankan. Nah, sejauh mana daya tahan, daya upaya kita untuk bagaimana mempertahankan kebudayaan ini. Karena faktanya yang membuat Ranginang sekarang sudah sangat jarang. Terus yang suka dengan makan Ranginang selain dicampur jam ini, dikolaborasi, itu juga sudah jarang peminat di generasi-generasi milenial. Nah gitu nah. Krisis berarti, ada krisis. Lanjut. Nah, jadi korelasi antara Asep dan Ranginang ini tolong dijelaskan. Jadi kayak korelasi kemudian sanes korelasi. Daya tahannya deugeun ka mana? Margi ayeuna teh pasiluran parsel ka kampung-kampung gitu.
hampers gitu nih. dan sarang sanes terus budaya Ranginang mereka kan lahir tina budaya pertanian, budaya agraris, budaya lemur, tapi ayeuna mah kan jadi kompleks. Kita lemur oge gitu. Terus dari agraris kemudian ayeuna mah geus mendekat atau industri lah gitu. Nah, mungkin 100 tahun kapayun atau 10 tahun atau 20 tahun Ranginang ini jadi barang langka seperti nama Asep. Gitu lah Uji. Mantap. Waedan. Oke, kumaha teh closing statement yang nama meninggalnya Closing statement. pada kalian sebagai pembicara. Setuju? Masih ada yang mau Ya. menyampaikan unek-unek? Ya. Tadi saya nu ngacung gitu. Mangga pilih ayam badai mairan deui. Mangga. Nah, mangga. Kapayun? Ti nonoman ya, ti milenial. Mangga kapayun. Tuh, bako tuh. Di Sebatun di Mantan ini. Si kapaknya malam minggu harap si jadi banyak. Keren. Ya, si keren. Assalamualaikum, nama Abi Epi di Cihalimun bahwa. Oh, Akam si. Ready gitu. Itu aya saalit anu badai ditaroskeun masalah kongguan anu memang lebetna kan kue teras diurangkan bentena lebetna jadi Ranginang gitu. Tina esensi eta abi bade naroskeun perkawis tina agama gitu. Tapi ieu mah lebetna teh bala-bala. Oh, bala-bala. Terus? Jadi anu pada ditaroskeun Pak, upami kan Islam mah kan datang ti Arab kan. Sedangkan di urang mayoritas kan orang Sunda, perbedaan budaya antara orang Arab sareng orang Sunda kan jauh berbeda gitu. Terus nu kobi bade ditaroskeun apakah urang selaku orang Sunda memang harus mempunyai kekhasan soal agama atau memang tetap kudu secara Arab gitu. Atau nu bade ditaroskeun gitu. Mantap. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non. Kang Epi. Terus Mangga Kang Om di Waler pertarosan di sekantenan close itu. Sekantenan closing statement. Pertarosan. Kang Alfas mana Kang Alfas? Kalau lah, Pak, kalian tutup ya. Pertanyaan tadi menegaskan mengenai kebudayaan dan agama kaitannya dengan keindonesiaan dan kebangsaan kita. Apakah kebudayaan Arab itu merupakan sebuah kebudayaan yang sesuai dengan agama yang ada? Bahwa kebudayaan itu tentu dalam kerangka hukum Islam saja salah satunya ya. Itu ada yang bisa dijadikan sebuah dasar penetapan hukum dan tidak bisa dijadikan dasar. Budaya manapun dalam teori hukum Islam. Jadi konteks al-adatul muhakamah itu yaitu alladzi la yufariqu bisyari'ah. Jadi ketika orang Sunda berbudaya ada Islam masuk ke Sunda dan ada budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa dijadikan sebuah ketetapan hukum. Contoh apa? Contohnya mengenai Ranginang yang sedang kita bahas. Budaya Ranginang ini salah satu produk kuliner di Sunda, tapi menjadi media silaturahmi, silih anteran, silih asahan tadi. Nah, apakah dengan kebudayaan atau kebiasaan orang Sunda silih asahan dengan makan Ranginang ini, susuguh Ranginang, itu kebudayaan yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu maka bisa tadi Bang Hasan itu rukun keberakahan dijaga rukun dalam Lebaran. Mungkin para mujtahid harus juga mengeluarkan fatwa hukumnya bahwa memang salah satu rukun dina Lebaran itu Ranginang dalam konteks kebudayaannya.
Nah, jadi Islam datang ke Sunda itu yang sudah berbudaya tidak kemudian menghilangkan tatanan nilai budaya yang ada, justru memperkuat, memberikan sentuhan. Jadi tengah wiwitan Sunda. Ketika ada sentuhan agama, maka kebudayaan yang ada itu menjadi lebih berbudaya dalam konteks tadi, karena Islam datang sebenarnya menyentuh tentang nilai-nilai kemanusiaan. Itu contoh yang pertama bahwa sebuah adat kebudayaan bisa menjadi referensi hukum dalam penetapan hukum. Ada yang kedua, budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, syariat, dan ajaran agama. Contoh budaya judi, main perempuan, dan mabuk-mabukan di beberapa negara itu budaya bagi mereka. Tapi itu bertentangan, maka tidak bisa kemudian itu menjadi sebuah budaya atau menjadi sebuah ketetapan, dijadikan sebuah kebiasaan. Tentu bagi umat muslim, bagi yang masih berbudaya itu tentunya ya lakum dinukum waliyadin di situ. Jadi konteksnya bahwa kebudayaan itu sesuatu yang harus dikembangkan, sentuhannya dari berbagai aspek manapun. Ada sentuhan keagamaan, nilai-nilai agama, ada sentuhan dari aspek memang inovasi orang yang berbudaya itu sendiri. Tapi kalau sentuhan keagamaan ada parameter sebuah ukuran bertentangan atau tidak, sehingga ada hukum bid'ah itu sebenarnya mengukur dari situ. Kalau itu bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, jadi enggak. Itu juga sebuah jawaban bahwa kebudayaan yang punya nilai-nilai keagamaan itu tidak menjadi bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Itu ya. Jadi pertanyaannya tadi mengenai Islam dan kebudayaan, bahwa memang sebelum Islam datang ya orang Sunda kita sudah punya kebudayaan. Nah, tentunya ukuran-ukuran itu memang ada pada syariat. Ya. Islam memiliki syariat, ajaran dan hukum-hukumnya. Tentu konteks itu ya lebih luas nanti dipelajarinya pada kerangka istinbatul hukmi, karena bisa saja orang yang tidak memahami bagaimana melakukan kesimpulan-kesimpulan hukum antara kebudayaan Sunda dan Arab, apakah ini agama atau bukan, kalau kita tidak mempelajarinya maka akan salah pemahaman. Mohon maaf, ketika pakaian yang agak bercingkrang ria dan berbau budaya Arab itu dipahami agama, ya tentunya itu pelajari dulu sebuah kaidah-kaidah hukum terkait dengan kebudayaan dan agama. Bahwa ini yang jarang sekali diajarkan di beberapa lembaga-lembaga pendidikan, namanya, mohon maaf ya, kritik terhadap pondok pesantren, majelis taklim. Mayoritas mempelajari produk hukumnya, fikih. Sehingga fikih-fikih itu yang di istinbatul hukuminya nun jauh di sana di negara-negara Arab dibawa ke sini, kemudian ada yang sesuai dan yang tidak. Ketika tidak ada kesesuaian, maka bagaimana para kaum cendekiawan muslim ini melakukan istinbatul hukmi yang berbasis kebudayaan. Jadi kalau Agus Alfad selalu mengkritisi saya, ini bukan ikatan cendekiawan muslim tapi ikatan cendekiawan musyrikin, karena saya ketua ISMI di Garut dasok yang jawokan wae sana jadi musyrikin tenan. Dulunya Ikhwanul Musyrikin. Jadi itu plesetan dari Kang Agus. Jadi itu sebuah pertanyaan yang memang menurut saya sesi diskusi ke depan Kang Agus dikaji mengenai Islam dan kebudayaan. Yes. Oke. Sebelum ditutup mungkin sambil diakhiri dari diskusi ini kaitannya dengan Ranginang dan Kakaren pasca Lebaran, esensinya bahwa Ranginang itu salah satu produk kuliner tapi bisa dijadikan parameter dalam mengukur nilai-nilai ketakwaan kita. Karena sebuah Kakaren dijadikan media silaturahmi pada Idul Fitri, dan merasa tidak sempurna, ini bahayanya di situ. Ketika puasa tidak ada Ranginang,
untuk lebaran asa teu sampurna. Ini yang mungkin menjadi sesuatu yang ideologis. Bisa tuh jadikan rukun tadi kata Bang Hasan. Ya kalau kemudian itu menjadi keyakinan yang bersama dan asa batal ya puasa lamun eueuh ranginang teu sampurna, bahaya juga Bang itu. Bisa nanti ini dari mana hukumnya tadi, hadisnya mana tadi tanya. Nah, kerangkanya adalah silaturahmi dan berehan silasan tadi, silasan, substansi silasan kakaren maksudnya. Itu dari saya, terima kasih. Untuk semuanya tentu ini hanya penghangat di Dayah Manggung. Dayah Manggung teh lamun arek ngareferensi kana Al-Qur'an mah surah Al-Balad kaji Agus ya. Dayah Manggung. La uksimu bihadzal balad. Sumpahna penegasan kewilayatan dan kedaulatan Dayah Manggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdillah, Cimaher atau Kang Alfa salah. Abdillah. Kalian jawab pertanyaan itu Ya. dan closing statement. Abdillah kayak apa? Beres closing, satu lagu penutup ya, bro ya. Siap. Oke. Naon anu dipiharep dina tema ngadarosa pungi ayeuna sarosna mah tos kenging gitu, tos beunang. Jadi tadi di aya secara kata di bajenal kakaren tina kakarian di katana disederhanakeun supaya gampang diucapkeun jadi kakaren. Senada anu kusim geuring dinarasikeun rehna kakaren teh anu biasa urang sebut teh kakaren lebaran kana katuangan. Nah upami ditarik anu leuwih jero nya kakaren teh nya asar teh atanapi jejak-jejak percikan-percikan tina hasil Ramadan. Naon we anu bisa ditangkep tangtuna meureun urang mah teu tiasa utuh sadayana menyeluruh. Tapi eta jejak-jejak Ramadan anu tadi teh gul nama balik di kana kafitrahan. Lamun kafitrahan berarti manusiawi, lamun kafitrahan berarti aya kagustian. Sakumaha dina upami eta dijantenkeun dasar naon teh tesis fa'aqim mazhaka lidini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Kan ini tesis dasar. Nah, keheula acan. Iya, maksudnya iya. Oke, gitu kan. Nah, jadi tos beunang. Nu gaduh acara mah enggak salah jeung mah. Aya naon ngaranna teh problematisir. Mempermasalahkan dari mempersoalkan. Itu yang diharap dan tadi sudah banyak inspirasi. Nah, anu rada hese ieu pertanyaan ti Ebit sebenarnya mau gugatan kaitan Asep jeung Ranginang. Eta mah 3 sapemulu 2 sakerupa hiji eta keneh. Tapi kieu meureun Bit ini memang problem kita. Abi nami Asep biasa dipanggil Ranginang. Nyantai gitu oke atuh euy. Sa genre sebenarnya. Sebenarnya deket karena keaslian teh. Gitu. Tapi memang tadi problem orang sebagaimana fitrah problemnya itu kan terlupakan gitu. Padahal kefitrahan itu modal dasar. Gitu ceuk Pak Asluk mah modal dasar. Modal dasar pikeun jelema, pikeun ngabangun keadabanana di hirup kumbuh masyarakat. Sadunya gitu. Eueuh kapitrahan teu bisa dibayangkeun urang nyieun peradaban. Nah, kapitrahan ieu teh lamun tadi kapitrahan leuweung larangan gitu. Anu ekosistem leuweung laranganna aya tatangkalan, aya cai, aya maung, aya naon, teh budaya gitu nu ngajaga kapitrahan. Lamun tadi kapitrahan teh aya kagustian, aya kamanusiaan, tah nu ngajaga eta teh budaya gitu. Tah pasar jeung nagara ngaruksak eta. Poho kana kapitrahan bahkan jadi ngaruksak.
Tapi kan terem tadi anu kudu dipisahkan teh Us. Ya. Kudu difasalkan dengan tegas. Ya, aku udah setuju. Nah gitunya. Nah, kieu Pak Ebit meureun nu paling pokok misalkan ranginang. Ranginang ini kan peristiwa. Asep peristiwa. Tapi di peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sebetulnya manifestasi dari sebuah ide besar yang universal. Kialah sederhana mah ieu teh tajali Gusti lah gitu. Keadaan ini manifest. Nah, kita tidak terjebak pada manifest ini. Untuk kepada dasarnya yang otentik, kita harus melampaui yang manifest ini kepada yang lebih ontologinya lebih otentik. Anjing banget obrolannya ini. Gitu. Cek Bang Hasan gitu ya nu filsafat UI. Nah, tanpa itu kita akan bingung. Nah, itulah lamun cek Ibnu Arabi, Anjing banget ini. Obrolan ini. Iya teh takwil. Takwil teh secara bahasa ngabalikeun sesuatu ka asal usul ka pokok. Ibnu Arabi mah anak Arab. Mun dia mah Arab maklum teh anjing. Arab maklum we. Nah, ranginang sebagai produk budaya walau bagaimanapun di pangan. Ini peristiwa, ini hasil, ini produk nu kadeuleu, nu karasa yang memang ngeunah gitu. Tapi apa idenya? Nah, dia bertajali dari ide kefitrahan dan budaya ini gitu. Yes. Nah, jadi kalau ingin mempertahankan keranginangan dan keasepan dan yang lainnya yang itu produk budaya, maka harus dapat dulu arhenya atau apa namanya si ide kunonya, si tipe kunonya. Karena dia hadir dari ide itu, dari archetipe, dari tipe kuno itu, archetype. Naon teh? As-sabitah al-ayun as-sabitah, keadaan-keadaan yang lebih tetap. Nah gitu Pak Ebit, salah satu caranya kembali ke dalam bagaimana peristiwa cek Pak Asrul menjadi kisah. Hal-hal yang ini ditarik menjadi mitologis. Jadi generasi. Bukan generasinya apa kapitalisme, bukan itu maksudnya. Kalau narasi makan nasi tapi loba narasi. Itu. Nah, kepada ide pokok ini. Ya. Nah, ini kerja kebudayaan persis ini perlu, relevan, penting, urgen karena kita sedang menghadapi begitu dahsyatnya penghancuran budaya ini oleh kalau saya menuduh itu oleh pasar, mekanisme kapitalisme global, neoliberalisme yang didukung oleh negara sepenuhnya hari ini. Yang diteleg atah gitu. Kieu Mang Daus. Saha nu bisa ngababad sawit, nambah tangkal leuweung di Papua jutaan hektar. Damal bisa rakyat mau beak sih joginya mau buat kan negara, legitimasi negara sistemiknya. Padahal itu ekologi. Di sana ada air, di sana ada oksigen. Lagi-lagi ini adalah pembahasan antara rakyat dan power structure. Itu. Nah, ini problem kita. Maksudnya, bagaimana ini malam ini kesadaran juga, salah satu kesadaran bahwa kefitrahan, kemanusiaan, kebudayaan itu dasar, sine qua non untuk membangun sebuah tatanan ekonomi politik. Nu seharusnya ekonomi politik dan negara itu terlahir dari ini. Ya. Jadi leuweung cek Ebit mah ada yang leuweung larangan, kepitrahan jeung budayana, leuweung baladahan nyata tutupannya nyata society, leuweung baladahan nyata ekonomi politik. Semuanya paralel. Kelangsungan wajar logis dari leuweung larangan itu. Karena kolonialisme, karena apa? Kemudian sampai leuweung larangan, kefitrahan, kebudayaan rek beak. Dan kita sedang menerima itu. Jadilah kita siga bubuk ranginang. Tapi bubuk-bubuk ya ranginang. Masih aya asar, masih aya percik, masih aya jejak.
Dan kita bisa berharap ke depan ini yang kita perkuat. Yes. Jadi wing mah tetap budaya sebagai dasar modal awal untuk membangun berbangsa dan bernegara. Karena Bapak ini eksistensialis banget. Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu budaya. Persatuan Indonesia adalah kontrak sosial untuk melahirkan kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Siap, setuju. Cagrampes, hatur nuhun hapunten. Mangga Ki Alfas nih, Pak Alfas. Lord Alfas. Beratnya minggu harap, malam minggu harapnya, malam minggu harap Bang Hasan, malam minggu harapnya, Bang Hasan judul nama politik, enak politik isu. Kusarangan judul nama, Bang Jenken kayak kaki mahirkeun. Malam minggu harap Bang Hasan, si iyalah homben nama guysnya. Si mata kaca lah. Luka berkaca-kaca teman ceri kan Si kaca banget sebenarnya ada kaca politisi ayahnya musisi di kaca-kaca. Orang kudu ngomong naon yang lain tadi arah udah ngobrol lah. Cuma yang jelas bahwa kakaren teh sieun jadi artefak sieun dimaknai kakaren teh artefak. Ya, kakaren jadi artefak, jadi eksotisme. Kakarian teh tinggal karina gitu. Bahwa Nabi Muhammad oge ninggalkeun karina. Puasa jadi usumna, haji jadi usumna, teu beunang substansina. Eta nu ngeri. Si kakaren Muhammad, si kakaren Islam gitu, hanya jadi kakaren, ukur jadi tumur, ukur jadi sesa, ukur jadi batu satangtung. Iya, aing kesurupan pamajikan. Dan geus dipe jadi rempah-rempah. Ieu peuyeum hasil coba pemajikan peuyeumpuan ngomong tadi soal budaya jeung pamarentah balik ka imah sieun pamajikan. Dese. Jangan mengembalikan kenangan yang buruk itu. Jadi karena istri adalah kenangan yang buruk. Pula sakitulah penting aya nama mudah nuhun pisan ka sadayana Pak Asep Lukman penting aya nuju beura Asep Lukman kantina nuju mingguan payun lah. Ya. Minggu harapnya. Siap. Jadi punten ka nu gaduh acara jadi pas magrib teh tos dikawitan jadi teu bengi teuing. Jadi ka sadayana panitia jeung urang. Siap. Ya. Oke. Nuhun, Bang Dos urang da teu ngomong naon lah. Ya, hatur nuhun Kang Alfas, Kang Cimaher, Kang Aom. Tepuk tangan buat semua pengisi acara hari ini. Oke, yang di langit, yang di bumi semua tepuk tangan. Yang di hutan. Untuk menutup rangkaian acara Makola dengan tema Kakaren Lebaran di Ngadarosa volume 9 ini kita tampilkan sebagai lagu penutup dari Si Mata Kaca. Oke. Pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah li wa lakum. Oke, ini lagu bisa dibilang lagu baru yang baru rilis kemarin-kemarin, nggak bulan Februari atau Maret tuh, lupa lagi. Ini single penunjang untuk album kedua nanti. Semoga albumnya cepat selesai. Ini judulnya Tanda Tanya. Cek bisa. Aku ingin mengerti kamu
ayam mun emang. Baru gini. Aku ingin mengerti kamu, tapi dengan cara lain. Aku ingin memahamimu, Hari Ting Beki. Sanu luhur, sanu junior. tapi dengan cara lain. Kapan opat? Dengan Oh, Beki anak gue. cara apa lagi agar aku bisa mengerti kamu dan memahamimu, Oh, saja. seluruhnya dirimu. Hawaii DA. Hawaii mana? Ah, dosen. Oh, si Hawaii. Hawaii. Apa? Oh, orang gini. Itu soalnya rek parulan. Besok dijanjikan kayak penting lapar. Ada apa we? Ngajeng kaum Ada makan? Warek makan. Warek makan. Gorengnya 2. Nah. Tuh di belakangnya, Wak. Bisa di dia, bisa di luhurna. Tinggal gua. Dan diri si beku awak teh. Bisa di ditu, pojok itu udah itu. Kan itu das iya, susukan tengah, tanu sauk kedua, susukan tilu iya. Oke, finish. Mantap.